kita nikmati sepanjang hari ini. Kok belum? Ya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita angkat sekali lagi pujiannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih, oh Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Benar ya Tuhan, segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh kembali beribadah kepada Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kami yang ikut di dalam Zoom ini Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati, dan Engkau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, kami yang melayani Engkau urapi, Engkau berkati ya Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, kami bersatu hati terus memuliakan nama-Mu dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau kembali menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kita angkat pujian, datanglah ke bait-Nya. Hati bersyukur, kita mau datang ke bait Tuhan untuk menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur.
Mari kita angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Kita angkat sekali lagi pujiannya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita bersyukur ya, Tuhan memelihara kita, Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Baiklah, tiba saatnya untuk ruang kesaksian. Saya persilakan untuk saudara yang mau bersaksi. Ada yang mau bersaksi kepada Tuhan? Baik, kalau tidak ada. Shalom semuanya, selamat malam. Oke, Pak Yongki silakan Pak. Iya, jadi nggak bosan-bosan kasih berikan kesaksian ya. Tidak dong Pak. Saya mengucap syukur nih. Pertama ini luar biasa Tuhan kita. Ya, mata saya boleh melihat dengan baik lagi ya. Seperti sedia kala. Ya, cuman masalah obat masih jalan terus ya, obat tetes mata. Dan diminta cek lagi tanggal 19 bulan depan. Ya, puji Tuhan. Kalau tanggal 19 sudah bisa bagus, kita siap, kita full melayani Tuhan. Amin. Ini saya mengucap syukur juga nih perpanjangan tangan Tuhan pada Pak Gembala kita nih, Pak Johan sama Bu Mary, luar biasa. Tanpa beliau ini, saya nggak tahu sampai hari ini mata saya mungkin masih kayak seperti dulu kemarin itu, tidak operasi. Luar biasa. Perpanjangan tangan Tuhan ini, saya mengucap syukur banget. Ya, itu aja. Terima kasih banyak Pak Johan, Bu Mary. Ya, terima kasih.
Terima kasih buat kesaksian Pak Yongki, ya kita juga turut bersyukur, kita juga turut bahagia di mana Pak Yongki boleh sembuh dengan matanya yang sudah berhasil dioperasi. Ya, semangat lagi untuk melayani Tuhan, karena semua karena campur tangan Tuhan, Tuhan bisa menggerakkan siapa saja, Tuhan menggerakkan Pak Yohan dan Bu Mary untuk menolong Pak Yongki, ya, sehingga bisa operasi dengan lancar. Semua karena campur tangan Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk kesembuhan Pak Yongki. Biarlah Tuhan terus memulihkan matanya sehingga boleh sembuh total. Amin. Ada lagi yang mau bersaksi pada Tuhan? Baik, kalau tidak ada, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau bawa satu pujian, buka hati untuk jamaah. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi tema dalam kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar, menyembah-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar, menyembah-Mu di altar, menyembah-Mu. Saya persilakan untuk hambanya. Pada hambanya saya persilakan.
sorry suaranya. Ya, kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, khususnya pada hari ini. Kau terus persatukan hati kami, dan Kau terus berikan kami yang terbaik Tuhan, sehingga kami dipenuhi oleh hati yang selalu merindukan ibadah-Mu Tuhan. Kami semua terus dalam pemeliharaan-Mu, dan kami semua pada hari ini bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Kami semua sehat selalu Tuhan, dan kami semua bersyukur selalu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah habis Tuhan. Kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan, ini hati kami, ini rindu kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini segala kesempatan yang terbaik Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami percaya Engkau terus bekerja Tuhan, berikan yang terbaik lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan bagi tubuh jasmani dan rohani kami Tuhan. Dan kami percaya kami semua Tuhan dapat melangkah Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi kita yang siap menerima firman pada malam hari ini, katakan sama-sama amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur ya pada malam hari ini semuanya bisa berkumpul. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, semua pasti diberkati ya, sehingga selalu rindu akan hadirat Tuhan, khususnya ibadah yang Tuhan sediakan. Ya, kita bersyukur selalu lah setiap hari. Amin. Ya, saya juga bersyukur Tuhan berikan kesempatan buat saya pribadi ya, khususnya untuk menerima ya berkat bahwa kemarin saya ke Surabaya itu adalah berkat dari Tuhan yang Tuhan sediakan buat saya dan suami saya. Dan saya juga pada saat pergi, ya memang saya merindukan untuk semua tahun yang akan datang ya, untuk semua bagian untuk bagian bidangnya, ya khususnya WL, khususnya sekolah minggu, pemusik, semua, ya saya merindukan mereka harus datang. Karena pada saat itu adalah momen yang penting ya, bahwa kita harus mengerti ya kita yang kecil harus bisa menjaga rumah kita dengan baik. Saya pada saat ke sana ya tahu ya, Nginden itu gerejanya besar sekali. Jadi pada saat ke sana ya saya hanya membayangkan gimana kalau gereja kita sudah sebesar itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, gereja kecil kita harus bersatu hati, lebih lagi bisa bertahan dan bisa bertumbuh. Jadi ya harus lebih kuat lagi, tantangan semakin besar juga tantangannya. Ya, begitu saya lihat mereka juga mempertahankan gerejanya, membantu yang cabang-cabangnya, banyak sekali yang mereka hadapi, sharing satu dengan yang lainnya, masing-masing bidangnya. Itu luar biasa, mereka bisa menjaga dan menjawabnya dengan ya yang terbaik gitu loh. Penjelasan yang luar biasa yang mereka berikan. Dan ya saya rindu sih untuk semuanya, untuk tahun yang akan datang, ya kita berdoa aja ya sama-sama ya, biar apapun yang kita perlukan untuk kita
OTW ke Nginden ya. Tuhan siapkan semuanya. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Ya, pada malam hari ini ya saya bersyukur ya mendapatkan firman yang luar biasa buat kita semua harus lebih kuat di dalam Tuhan. Ya, kita buka di Yohanes 12 ayat 25, Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Ya, ini adalah firman yang saya dapatkan dari Nginden. Ya, Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Oke, kita baca sama-sama ya, sudah ada di layar ya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa ya firman Tuhan yang saya dapat dari Nginden. Ya, ini membuat ya saya pribadi harus lebih mencintai Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kita harus lebih lagi juga mengikut Tuhan tanpa pamrih. Di sana juga kita diajarkan untuk mencari jiwa yang baik ya. Jadi tanpa kita memberikan iming-iming sesuatu apapun juga ya. Misalkan di gereja lain memberikan fasilitas apa, ya kita merasa jiwa-jiwanya berpaling ke gereja tersebut. Kita tidak boleh begitu. Jadi kita jangan bersaing-saing lah. Dan ya kita harus bersaing yang sehat, yaitu kita sama-sama keluarkan iman, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi ajarkan para jemaat dan pengerja untuk mengandalkan Tuhan. Jadi jaga hati kita, fokus untuk ibadah, datang ibadah, mencari Tuhan. Jadi jangan kita apapun yang keadaan yang kita alami di dalam kehidupan ini, ya harus kita fokus, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi di sini firman Tuhan juga dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi jangan menuruti hawa kedagingan kita. Jangan kita ya melihat mungkin gereja lain memberikan kita fasilitas, mungkin dalam bentuk materi atau bentuk makanan. Ya, jangan kita hanya mencari fasilitas-fasilitas dari gereja-gereja yang ada. Jadi kita harus mencari Tuhan. Dan kita juga, ya saya seringkali bicara ya, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa beribadah onsite, itu semua karena berkat Tuhan. Bukannya berkat, ya memang ada bentuk uangnya ya, tetapi itu semua Tuhan yang menyediakan. Bukannya manusia memang sebagai perantaranya Tuhan ya seperti Pak Yofi bilang ya. Jadi ada perantaranya Tuhan, tapi semuanya itu Tuhan yang menyediakan. Dan ya tadi saya sudah bilang, begitu besar gereja Tuhan yang Tuhan sediakan. Mereka pun menghadapi banyak lika-likunya, dan
ya kita gereja yang kecil harus lebih bersatu lagi di dalam Tuhan, karena kita orangnya sedikit ya, jadi ruang lingkup sedikit, kita harus lebih kuat sebenarnya. Gereja gede aja kuat dalam menghadapi segala perkara. Kita yang kecil harus terus bersatu hati dan harus kuat unity-nya. Jadi di sini kita harus sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, karena kalau kita menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, ya Tuhan akan, di sini dikatakan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Jadi Tuhan sudah menyediakan rumah kita di Ruko Pasar Modern ya. Jadi kita harus menjaga dan kita harus merawat rumah yang Tuhan sediakan. Ya, Tuhan Yesus itu Bapa kita. Jadi kita harus, Bapa kita sudah menyediakan rumahnya, kita harus menjaganya. Jadi ya kita harus menjaganya dengan cara apa? Berikan hati kita sepenuhnya di dalam melayani Tuhan. Fokus akan pelayanan, fokus akan apa yang Tuhan perintahkan, masing-masing sudah kita bersyukur, kemarin kita sudah pentakbisan ya, masing-masing sudah ada berkatnya tersendiri, apa yang harus kita kerjakan itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Dari situ kita percaya Tuhan tahu apa yang menjadi sumber kebutuhan kita. Di sini juga saya kita percaya Tuhan itu mengerti apa yang kita butuhkan. Memang ya di dalam kehimpitan kita memang pasti kedagingan kita pusing atau merasa wah stres gitu keadaannya. Tetapi ya kita lewatilah dengan doa, dengan sabar, dengan setia sama Tuhan. Jadi pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Memang terasa terpojok terkadang kita di dalam mengikuti Tuhan, menghadapi keadaan ini. Memang harus kita lewati segala sesuatunya. Dan ya kita juga sebagai manusia yang masih tinggal di dalam dunia ini, kita masih mempunyai kedagingan kita, pasti ada hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, ada kesalahan yang kita lakukan, dan dari situ kita harus lebih dewasa lagi ya dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi di dalam begitu juga ya rumah, kalau kita sudah disediakan rumah buat kita ibadah, sama juga seperti saya sudah sering kali bilang, anggap rumah itu gereja Tuhan itu ya rumah kita sendiri gitu. Jadi kita harus sama-sama menjaga, sama-sama berbakti kepada orang tua kita yaitu Yesus Kristus. Jadi kita harus sesuai dengan firman Tuhan apa yang harus kita lakukan sebagai anak terhadap orang tuanya. Di Nginden pun diajarkan seperti itu bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Ya kita bersyukur kemarin takbisan juga banyak jiwa-jiwa yang menjadi hamba Tuhan ya, bukan hanya saya aja yang takbiskan, tetapi banyak ada hampir 300 orang, 200 orang, banyak juga yang ditakbiskan. Begitu luar biasa ya, di saat habis COVID ini ya kita banyak orang yang menjadi hamba Tuhan, dan kita pun harus menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang luar biasa, tidak mengenal usia. Di sana juga ada yang sudah opa-opa, oma-oma, masih terus mencari Tuhan.
masih terus mau menjadi pelayan Tuhan. Dia menjadi pendeta, menjadi PDM, PDP, banyak sekali yang ditaktiskan. Di situ saya melihat luar biasa ya, jiwa yang hati yang mereka berikan buat Tuhan itu luar biasa, pelayanannya Tuhan pakai luar biasa. Ya, hidup terus mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ya, satu hal yang harus kita mengerti bahwa ya segala apapun Tuhan kita itu adalah raja di atas segala raja ya. Jadi ya pasti Tuhan tahu segala apapun yang kita perlukan, kita inginkan, kita butuhkan, Tuhan pasti tahu. Dan ya sungguh luar biasa saya juga bisa sharing dengan hamba-hamba Tuhan di sana. Namanya kita gereja baru ya, perintisan. Saya pun juga baru mengalami sebagai untuk memimpin suatu gereja. Ya, saya juga seperti ngimpi bahwa saya bisa, kok bisa seperti ini, bisa menjadi gembala. Itu hal yang tidak saya pikirkan sebenarnya. Tetapi ya itulah hidup mengalir terus ya. Jadi ya saya pun banyak belajar lah, banyak sharing di sana, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jaga gitu ya, di dalam kepemimpinan seperti ini ya. Jadi banyak ya ibu-ibu juga di sana berkumpul, para pendeta, waduh luar biasa ya berkat yang mereka berikan, sharing. Yang utama sih mereka juga tekankan ya, hamba-hamba Tuhan yang khotbah juga tekankan untuk kalau kita melayani Tuhan, bukan hanya saya berdua atau saya sendiri aja yang punya hati buat melayani Tuhan, tetapi kita harus seperti Bapak Gembala Andreas ya kemarin, Andreas Kurniawan bilang ya, harus bersama keluarga. Jadi keluarganya dikuatkan dulu. Jadi ada kesatuan hati di dalam rumah tangga. Jangan sampai kita melayani hanya sendiri, anak-anak ditinggal. Kemarin kita juga sudah dengar ya khotbahnya ya. Jadi kita harus unity dulu di dalam keluarga, perbaiki keluarga kita, sehati dulu, baru kita bisa menabur keluar ya untuk melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan sendiri tanpa istri, tanpa anak, tanpa suami, kayaknya susah untuk berjalan. Makanya di Nginden pun dikasih tahu pelajaran seperti itu bahwa keluarga kita harus kuat dulu. Kesatuan hati antara suami dengan istri dan anak-anak itu harus kuat. Dan saya pun juga selalu tekankan pada saat kita menetapkan untuk membuka suatu rumah Tuhan, saya juga tekankan tidak seperti kita membuka toko, kalau sepi tutup. Ini rumah Tuhan, kita tidak mau juga rumah Tuhan sudah dibuka, saya maunya ya jangan setengah-setengah kita melayani Tuhan. Udah tidak bisa mundur saya bilang. Kalau sudah buka kita harus maju. Tidak bisa kita main-main buat Tuhan. Harus ya sungguh-sungguh, harus fokus. Jadi harus jaga hati, harus terus memberi waktu buat Tuhan. Ya saya tekankan untuk anak-anak yang sekolah pun harus, ya kayak anak saya kan masih SMA, Fani masih kuliah, Fani juga masih banyak yang dia pikirkan untuk pernikahannya, untuk kuliahnya. Jadi ya saya juga perdebatan seperti itu ya. Bisa nggak gitu buka tahun ini atau tahun depan aja setelah nikah beres gitu. Tapi jalannya Tuhan kan kita tidak tahu ya.
semua terjadi begitu saja, ya semua sudah jalannya Tuhan. Saya hanya bilang, ya kalau memang mau buka, ya harus bisa bagi waktu semuanya. Jangan ada alasan A, B, C, D. Udah tidak ada alasan A, B, C, D. Bilang, waktunya kita ibadah harus ibadah. Tidak bisa kita banyak ya cincong-cincongnya lah gitu. Jadi ya harus bersatu hati lah. Kecuali mungkin sakit atau apa, itu baru kita bisa maklumnya. Dan ya saya hanya bilang, apapun yang alasan yang kamu buat, ya kita izinkan. Ya, semuanya kan Tuhan yang tahu. Namanya kita pelayanan buat Tuhan ya. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Jadi ya harus fokus, harus unity di dalam rumah tangga. Saya bilang, ya itulah yang ditekankan di Nginden juga seperti itu. Unity, kesatuan hati di dalam keluarga itu penting. Kalau tidak ada kesatuan hati itu, ya Tuhan juga tidak izinkan ya semuanya ya terjadi. Dan kita juga ya pasti merasa sedih kalau tidak ada kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Begitu juga rumah tangga ya. Kalau kita di dalam rumah tangga tidak ada kecocokan di dalam pemikiran kita, ya pasti kita juga tidak tenang tinggal di rumah. Ya begitu juga ya saya fokuskan untuk rumah Tuhan, sama-sama kita jaga, ada kesatuan hati, ya kalau bisa pelayan-pelayan Tuhan, suami istrinya harus kompak, jadi jangan ya harus bisa saling menjaga hati antara suami istri dan anaknya. Jadi disitulah yang harus kita pegang ya satu dengan yang lainnya. Kita harus melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, dan ya kita percaya semua kalau kita bersatu hati terus di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, fokus tanpa pamrih. Mereka pun seperti mereka sharing, saya juga kaget. Oh, melayani Tuhan ya dalam hal materi aja saya nggak tanya gitu. Oh, ternyata mereka semua melayani tanpa pamrih. Jadi, waduh, saya bilang luar biasa ya mereka semua. Jadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam gerejanya pun seperti itu mereka terapkan. Saya bilang ya luar biasa, memang harusnya seperti itu saya bilang. Ya biar kita semua sama-sama andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan, ya kita harus bersyukur. Apapun yang Tuhan sediakan, ya itulah berkat yang Tuhan berikan buat kita. Mau kecil, mau besar, itu adalah berkat yang Tuhan sudah berikan. Karena di firman Tuhan juga dikatakan, Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Di sini juga, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi kita semua akan dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan itu luar biasa ya. Di sini juga firman Tuhan kita juga sering baca ya hal kekhawatiran. Di sini juga pasti sudah pada tahu ya. Tuhan selalu memelihara kita, apa yang kita perlukan, baik untuk makan, baik untuk minum, Tuhan sediakan semuanya. Kita tidak akan pernah kekurangan selama kita memberikan hati kita sepenuhnya buat Tuhan. Jadi kita bersyukur selalu ya, semuanya terus bersatu hati di dalam Tuhan, dan ya kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, harus ya kita semua sudah seperti keluarga. Jadi kalau ada hal-hal baik yang sekecil apapun, mungkin kita saling menguatkan lah, ada hal-hal yang
mengganjali hati, kita bisa sharing dengan orang yang mungkin kita bisa percaya. Jadi ya jangan kita pendam di dalam hati, kita sharing satu dengan yang lainnya. Jadi itulah kita harus kuat satu dengan yang lainnya dalam pelayanan. Jangan ragu-ragu buat melayani Tuhan. Mungkin ada talenta yang lebih, kita coba aja. Ya, makin banyak talenta yang Tuhan berikan, kita keluarkan, ya makin banyak juga berkat yang Tuhan sediakan. Karena semuanya disesuaikan oleh tabur dan tuainya kita. Jadi kita harus melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, dan ya kita imankan di tahun yang akan datang, saya rindu untuk para pelayan Tuhan masing-masing bidangnya bisa menyediakan waktu untuk kita bisa sama-sama ya jalan ibadah dingin, dan bukan jalan-jalan ya, tapi kita belajar lebih lagi untuk memperkuat gereja kita, rumah Tuhan di Ruko Gereja Immanuel ini ya. Kita percaya Tuhan menetapkan kita di tempat ini, di Gereja Betani Jemaat Immanuel, kita pertahankan. Ya, kita percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa lah, bahwa di dalam Gereja Betani Immanuel ini Tuhan punya maksud yang luar biasa. Ya, kita imankan bahwa semakin hari gereja kita semakin luar biasa Tuhan berkati. Sama-sama kita punya iman yang kuat, kita punya kesatuan hati yang kuat, ya seperti moto FA ya, kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Jadi kita harus terus memenangkan jiwa, cari jiwa, ya caranya harus tetap berdoa, cari Tuhan, taat dan setia. Jangan kita menuruti kedagingan kita, tetapi turutilah apa kemauan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan bila kita diberkati, tapi kita terus melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, itu aja firman Tuhan pada malam hari ini. Dan ayat hafalannya nggak usah jauh-jauh ya, yang di sini aja ya, Yohanes 12 ayat 25 aja. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita katakan, kita mau hidup yang kekal. Ya, kita mau hidup yang kekal ya. Kita cari Tuhan, kerja buat Tuhan selama Tuhan masih berikan kita kesempatan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah menerima berkat firman-Mu, kami percaya Engkau terus menjaga hati kami, fokus akan berkat yang Engkau sediakan di dalam rumah-Mu, di Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya rumah-Mu di Ruko Pasar Modern ini terus dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan di dalam rumah-Mu, di Gereja Betani Jemaat Immanuel ini, Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati seluruh para pelayan-Mu, pengerja-Mu, dan jemaat-Mu Tuhan yang hadir dalam setiap ibadah-Mu Tuhan, baik dalam ibadah raya, ibadah iud, ibadah sekolah minggu, maupun ibadah fellowship, Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati selalu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mau taat, yang mau setia hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau jaga hati kami semua Tuhan, agar selalu fokus akan Engkau Tuhan.
Dan kami percaya apapun pergumulan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, Tuhan. Berkat-Mu terus mengalir, Tuhan, atas apapun yang kami kerjakan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Engkau selalu melekat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan hidup kami sepenuhnya milik Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Bagi kita yang selalu diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya serahkan pada Verlin. Ya, shalom semuanya. Halo. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam ayat hafalan pada malam hari ini. Siapa duluan nih yang mau? Pilih dia mau duluan nih. Boleh, Pilih. Oke. Yakobus 1 ayat 3 kan ya, Ci? Iya, betul. Oke. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke. Amin. Oke, terima kasih, Pilih. Maminya ada? Mamanya lagi ujian, lagi UTS. Mamanya lagi ujian. Oke. Habis ujian ujian ya. Oke. Oke. Terima kasih, Ci. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ci. Oke, selanjutnya ada Gio. Oke. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Amin. Oke, next. Next, maminya. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Vera dan Gio. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya Noel. Oke, Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terima kasih. Oke, terima kasih Noel. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Amin. Oke, kopinya sekarang. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat keluarga Noel. Tuhan Yesus memberkati. Oke, next. Ami udah open mic nih. Ami. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Oke, terima kasih Ami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, selanjutnya siapa nih? 1 ayat 3. Pak Yongki. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Oke, terima kasih Pak Yongki. Tuhan Yesus memberkati. Grecia. Kayaknya mana? Ada Krisianya nih. Yakobus 1 ayat 3. Sebab
kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Oke. Oke, terima kasih Gracie dan Pak Yongki. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya ada Tante Lipong nih. Ya. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Oke, terima kasih Tante Lipong. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Oke. Amin. Selanjutnya ada AI Tauchen. Ya, Yakobus 5 ayat 1. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Oke, terima kasih AI. Amin. Selanjutnya Ibu Ana. Ibu Ana udah siap? Padahal dulu loh kepala. Ada. Mana? Oh, ada yang panggil saya. Oh ya. Saya dipanggil. Ya, betul. Iya. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terima kasih, arigato. Oke, selanjutnya Mami. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Oke, terima kasih Bu Ana. Selanjutnya Nathan. Yuk, Nathan yuk. Terus. Kamu tahu bahwa Oke. Nathan, Yesus berkati. Kakak-kakaknya mana nih? Ayo Fani, kamu bisa. Bapak tadi. Yakobus 1 ayat 3. Oh ya. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu Ujian. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jangan ragu-ragu. Ketekunan. Ya, ragu-ragu itu bisa bergejolak. Grace-nya mana nih Grace-nya? Grace, are you ready? Come on. Are you ready? Are you ready? Come on. You alright? Okay. Nah, oke. Oke. Nah, nih. Ayo. Men. Oke. Suaranya nggak kedengeran ya?
Ya, kumur-kumur dia. Ya, Oke. mak bapaknya. Ada mama bapaknya, saya percaya. Oke, terima kasih buat keluarga Pak Darman dan Ibu Ana. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. God bless. Selanjutnya ada Neng. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke. Selanjutnya Ibu Sunti. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Amin. Oke. Selanjutnya ada Jenis nggak? Jenis lagi belajar. Wevi? Ngajarin. Oke, terima kasih Angel dan Ibu Sunting. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada Om Henry nih tadi yang udah open mic nih. Ini dong taruh ininya. Mungkin bisa di open cam kali. Tes. Shalom. Dengar Ki. Shalom. Kameranya ketutup nih. Oh, kamera ketutup ya? Ya. Kamera buka. Ya, disuruh buka dulu deh ya. Oke. Ya. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke, amin. Terima kasih Pak Henry. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terakhir. Pasti itu pernah di radio aku yang ini ya, Mi. Kamu udah ngetik ya? Tadi suruh mama. Coba dulu tuh. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, Mama. Ya. Oke, suaranya sana ya. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu ya. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke, terakhir. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Amin. Oke, untuk ayat hafalan di hari Rabu ada di Yohanes 12 ayat 25. Ini dia bisa tolong bantu di Yohanes 12 ayat 25. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Pendek, cuma 2 baris, cuman ini di landscape ya. 2 barisnya landscape. Oke, ini adalah ayat hafalan untuk hari Rabu. Mohon dicatat, nanti akan di-share juga. Oke, kemudian karena kita juga di penghujung acara, sebelum kita tutup ke dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan? Oh, ada pengumumannya. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan, sehat-sehat semua ya. Haleluya. Terima kasih yang telah
melayani pada malam hari ini, multimedia, Gio, lalu ada WL yang luar biasa, Ibu Ana, lalu pembawa firman Tuhan, Ibu Mary, luar biasa yang sudah memberkati melalui firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus ya. Ini tadi saya mendengar luar biasa kesaksian Pak Yongki. Tuhan telah menyembuhkan ya, semua itu berkat dari Tuhan. Memang Tuhan memakai berbagai cara untuk memberkati seseorang ya. Jadi saya ya menghimbau jangan melihat orangnya, tetapi lihatlah kebesaran kemurahan Tuhan. Ya, itulah yang terpenting. Yang terpenting juga kita ya harus selalu masuk di dalam hadirat Tuhan. Semuanya itu pun berkat dari Pak Yongki yang selalu setia, yang selalu taat ya, sehingga Tuhanlah yang memberkati Pak Yongki ya, luar biasa. Matanya ya walaupun melalui operasi, tetapi itu Tuhan berbagai cara ya supaya Tuhan menyatakan kepercayaan untuk Pak Yongki ya. Baik saudara. Baik saudara. Nanti hari Minggu ya, ini kita akan diadakan rapat ya, koordinator yang kemarin kita sudah diadakan pentakbisan ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah menerima undangan atau belum ya, saya nggak tahu soalnya sudah ada undangannya. Nanti saudara akan terima undangan secara resmi ya, itu pun akan tembus kepada pembina kita ya. Nah, di mana nanti di hari Minggu kita akan membicarakan tentang kemajuan dari pelayanan di Gereja Betani Jemaat Immanuel ya. Jadi ini nanti kita akan bahas ada 9 pokok ya, kita akan bicarakan. Jadi mohon ya masing-masing koordinator sebelum kita akan mengadakan evaluasi tolong dicatat supaya karena waktu mepet ya, waktunya nggak terlalu banyak karena setelah ibadah kita langsung untuk mengadakan evaluasi ya selama kita pelayanan di bulan Oktober ya, supaya kita memperbaiki lagi ya untuk meningkatkan pelayanan dan kesatuan hati kita ya. Nah, oleh sebab itu para koordinator ya, khususnya ini bendahara ya, untuk membuat catatan apa saja yang harus kita perbaiki, apa saja yang sudah kita ambil langkah-langkah yang sudah baik kita pertahankan, yang masih kurang kita tingkatkan ya. Jadi itu ya, jadi mohon untuk para koordinator untuk mencatat apa saja sih yang masih kurang ya. Jadi nanti kita ada masukan supaya nanti kita waktunya cepat ya, karena jam 1 tempatnya mau dipakai untuk ibadah Yud ya. Jadi jam 12 kita selesai ibadah langsung mengadakan evaluasi ya. Lalu yang selanjutnya ya, ini pun kita pun ya salah satunya nanti ada program tahunan yaitu Big Betani Conference di bulan Juni ya. Ini kita akan masukkan ke program tahunan ya, karena saya akan memerlukan beberapa perwakilan ya. Yang terpenting yaitu praise and worship ya, praise and worship, lalu sekolah minggu, lalu konseling dan wanita
Jadi 4 bagian ini bagi saudara yang ya memang untuk rindu untuk melayani di bidang itu ya, mohon beritahu saya ya supaya nanti kita persiapan walaupun masih jauh ya di bulan Juni ya mungkin sekitar tanggal 25 Juni atau ya akhir Juni lah gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi ada 4 bagian ya yang kita perlu ya, apalagi ini khususnya praise and worship. Nah, ini yang harus praise and worship yang harus kita perkuat, saudara ya. Itu kemarin saya hanya mengikuti praise and worship ya, praise and worship di sekolah minggu, lalu youth itu nggak ikut, saudara, karena tidak ada perwakilan. Jadi nanti bulan Juni, kebetulan bulan Juni kalau nggak salah sekolah libur ya, sekolah libur. Mudah-mudahan anak-anak youth nanti bisa ikut ya. Kita mungkin rencananya ya perwakilan kita rencananya ya mungkin kalau seandainya itu mungkin naik kereta atau apa ya, itu saja. Jadi itu saja ya. Jadi yang terpenting nanti tolong para koordinator tolong tuliskan masukan ya, evaluasi untuk bulan Oktober itu bagaimana ibadahnya ya. Itu saja supaya nanti kita bisa cepat, saudara ya, jam 1 selesai, saudara ya. Itu saja pengumumannya. Biarlah semuanya ini kita menjadi bersatu hati dan bertumbuh bersama sehingga kita dapat memenangkan jiwa. Dan satu hal lagi, saya mohon bantuan dukungan dalam doa. Ada satu yang di luar kota ya, perlu didoakan ya, biasa ya sempat meninggalkan Tuhan Yesus ya. Ya saya tidak menyebutkan namanya, ada di luar kota. Jadi pergumulan supaya dia bisa kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Itu saja. Baik, saudara, saya akan kembalikan ke pelayan selanjutnya, Perlin. Ada yang mau didoakan? Oh ya, ada yang mau didoakan? Ibu ini bawa acara baru. Oke. Ya, sebelum ibadah diakhiri, ada yang mau didoakan? Doakan rumah saya, Ibu. Oh iya, rumah saya di Segara City. Bisa kerja ya. Terima kasih. Oke. Nanti didoakan ya. Oke, ada lagi Martin ya. Kita doakan biar cepat sembuh. Lagi kurang enak badan. Ada lagi yang mau didoakan? Hari ini pasti Agian ya yang bersifat. Oke, kalau tidak ada, pokok doanya minta pertolongan Tuhan untuk rumah Pak Yongki cepat terjual dan Martin kesehatannya Tuhan pulihkan. Itu aja. Sama ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Oh, omnya Nini masuk rumah sakit ya? Oke. Omnya Feni biar cepat sembuh, masuk rumah sakit. Pokok doanya itu aja, pasti Agen ada 4. Rumahnya Pak Yongki,
Martin yang sedang sakit, omnya Nini yang sedang dirawat di rumah sakit, dan untuk gereja. Oke, Siagian dipersilakan doa syafaatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, putus-putusnya berkat yang Kau berikan kepada kami, terutama pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Kau. Terimalah persembahan kami pada malam hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami terhadap apa yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk ibadah fellowship ini Tuhan. Biarlah ibadah ini semakin menjadikan kami orang yang takut akan Kau Tuhan. Begitu juga dengan gereja Betani Immanuel. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami rencanakan, Engkau ada di dalamnya Tuhan. Biarlah program-program yang dibuat akan selalu menjadi memuji dan memuliakan Engkau saja. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Yongki dengan pergumulan rumahnya Tuhan. Tuhan, berkati Pak Yongki dan keluarga serta anaknya Tuhan. Biarlah rumah di Segara Tuhan dapat terjual. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala berkat. Kami hanya meminta pertolongan dan permohonan hanya kepada Engkau Tuhan yang hidup. Berilah orang Tuhan untuk membeli rumah Pak Yongki Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun permasalahan Pak Yongki Tuhan, ketika kami berikan kepada Engkau Tuhan, permasalahan itu akan selesai Tuhan dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk anak kami, Martin, yang saat ini sedang sakit. Tuhan, pertolongan hanya dari Engkau saja. Engkaulah tabib dari segala tabib Tuhan. Kami yakin dan percaya anak kami Martin Tuhan akan sembuh Tuhan, dan akan beraktivitas Tuhan di sekolah maupun di lingkungannya. Berkati juga kedua orang tuanya Tuhan. Biarlah orang tuanya selalu membimbing anak kami Martin ini semakin takut akan Engkau, ya Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk paman dari Feni yang masuk ke rumah sakit. Engkau Tuhan kami yang terlalu baik. Kami percaya Tuhan, penyembuhan Om Feni ini akan segera sembuh Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendapat berkat dari Engkau saja. Silakan Pak Johan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Andreas Adi ya Tuhan sebagai pembina di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel dimanapun beliau berada ya Tuhan, Kau urapi, Kau jamah di dalam setiap pelayanannya, kehidupannya ya Tuhan, Kau berikan damai sejahtera, sukacita ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa.
Begitu juga dengan Bapak Insinyur Pendeta Andreas Kurniawan sebagai Korda, sebagai Gembala di Bethany Anointing of East dan selaku pembina kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau urapi, Engkau jamah ya Tuhan. Engkau satukan kami ya Tuhan di dalam wadah gerejamu ini ya Tuhan. Sehingga namamu terus dipermuliakan dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah fellowship ini ya Tuhan. Tapi sebelum kami mengakhiri ibadah fellowship ini ya Tuhan, dengan iman kami, Engkaulah yang memberkati kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dengan iman kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pelajaranmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berfoto Ria. Lin, tekan apa Lin? Print screen sama? Oke. Oh ya. Siap. Oh ya. Oke. Yuk, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Oke, mana nih anak-anak? Ya, 1, 2, 3. Sarang Eo, terima kasih. Tuhan berkati. Dadah. Mas Yagyat, Feli, Berkati semua. Bu Pingping, Bu Liko, Berkati Pak Gem, Bu Gem, Bu Vera, Yo, Tuhan berkati. Ibu Tan Tauchen, Tuhan berkati. Saya Lid ya. Selamat istirahat, sehat selalu. Hati-hati Nini.